Samuel Karma dan biasa dipanggil Philip Karma. Saya tidak punya kedudukan apapun di organisasi. Saya hanya sebagai seorang pejuang untuk Papua Merdeka karena terpanggil oleh penderitaan rakyat yang saya lihat begitu amat berlebihan, jadi saya tergerak untuk membela rakyat, hanya itu saja. Kemudian saya ditangkap karena kasus mengibarkan bendera Papua, merayakan kemerdekaan Papua 1 Desember tahun 2004. And how long have you been in prison for? Kira-kira berapa lama Bapak di dalam penjara? Saya dihukum untuk 15 tahun dan sudah menjalani 9 tahun, 9 tahun, 27, sekarang sudah 6 hari kalau saya tidak salah, 9 tahun 6 hari. How do you hope to change the situation in West Papua? Kira-kira apa harapan Bapak untuk merubah situasi Papua saat ini? Ya, saya melihat Papua harus segera merdeka, sebab kalau kami tidak segera didukung untuk merdeka, manusia orang Papua akan lenyap dari tanah Papua karena jumlah kami sekarang sudah sangat sedikit dan begitu banyak migran dari luar masuk dengan budaya dan segala macam hal-hal yang merusak bagi kami orang Papua di sana. What do you hope to achieve in 2014? Apa harapan Bapak untuk harapan untuk mencapai di tahun 2014 ini? Apa yang Bapak ingin untuk dicapai begitu? Ya, saya sangat berharap dukungan dari seluruh rakyat di dunia, masyarakat internasional juga khususnya masyarakat Australia. Karena kalau pemerintah saya tidak harapkan dukungan, sebab saya tahu etika hubungan luar negeri, pemerintah Australia akan menghargai pemerintah Indonesia. Tapi kalau dukungan rakyat Australia untuk Papua Merdeka, otomatis pemerintah akan merubah kebijakan itu. Jadi yang saya harapkan dukungan dari seluruh rakyat Australia untuk menekan pemerintah Australia sehingga merubah kebijakan terhadap bangsa Papua. Itu yang saya harapkan. Have you got a message for Tony Abbott, our Prime Minister? Kira-kira Bapak punya pesan untuk Tony Abbott, Perdana Menteri Australia saat ini? Saya pikir Tony Abbott ya harus mengingat kembali bahwa orang Papua pernah berjasa juga untuk tentara Australia waktu Perang Dunia Kedua, dan saya pikir Tony Abbott paling tidak harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk rakyat Papua, sebab sekarang saudara kami di Australia ada yang dideportasi ke Papua New Guinea, dan itu kami sangat menyakiti hati kami, sebab kami berpikir Australia sebagai tetangga terdekat, kenapa dia berbuat sama seperti yang Indonesia perbuat terhadap kami, khususnya bagi beberapa saudara kami yang ada di Australia, atau minta suaka ke Australia. Did you want to talk about the boycott idea? Kira-kira Bapak mau bicara sedikit tentang ide untuk boikot pemilu nanti yang tanggal 9 April? Ya, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk memboikot pemilihan legislatif Indonesia, karena kita bukan warga negara Indonesia, tidak perlu kita terlibat, sebab kita memilih anggota legislatif yang akan melahirkan aturan-aturan dan mengambil sikap yang kembali menindas kita dan membunuh kita. Pada waktu orang Papua dibunuh oleh tentara atau polisi Indonesia, mereka di dewan diam saja, tidak membela. Jadi untuk apa kita memilih mereka? Biarkan mereka memilih orang pendatang saja yang menjadi anggota dewan, supaya semakin terlihat bahwa kami ini dijajah. Begitu himbauan saya. Do you have any intention to involve foreign observers in the election process that you're proposing? Kira-kira Bapak punya tujuan atau maksud untuk jadi pemantau dari luar untuk apa itu pemilu yang akan berlangsung nanti? Ya, saya berharap ada pemantau-pemantau dari luar, juga wartawan dari luar, sebagaimana Indonesia atau pernah
Menteri Menko Polkam Indonesia mengatakan bahwa Papua terbuka. Terus Lukas NMB juga menegaskan begitu bahwa Papua terbuka untuk wartawan asing dan orang-orang dari luar atau turis atau mungkin pekerja sosial. Jadi ya mari Australia buktikan itu, teman-teman di Australia buktikan itu dengan beramai-ramai datang untuk menjadi pemantau pemilu supaya membuktikan apakah kata-kata Indonesia ini dapat dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar lip service dan itu suatu kebohongan publik untuk masyarakat internasional. Jadi kita buktikan bahwa apa yang pemerintah Indonesia katakan itu benar atau tidak begitu. Do you see the UN playing any role in this, and can they redeem themselves after the act of no choice? Kira-kira Bapak lihat bahwa UNHCR atau PBB ada bermain di dalam masalah Papua, dan kira-kira mereka bisa semacam bertobat dari apa yang mereka lakukan yang dong bilang act of no choice atau act of no choice. Ya, saya pikir dari awal PBB juga sudah salah ikut bermain untuk menghilangkan hak orang Papua untuk menyatakan apa kehendak mereka. Nah, di situ sudah terjadi kolaborasi dengan Amerika dan Indonesia sehingga hak orang Papua untuk merdeka itu direnggut. Jadi saya pikir sudah saatnya PBB harus terbuka mengakui kesalahan mereka dan mengembalikan hak orang Papua sesuai dengan aturan internasional yang dianut dan diakui oleh semua bangsa di dunia. Jadi ada kejujuran di situ.